Kunjungan Perdana Menteri Yoshide Suga kali ini merupakan kunjungan pertama seorang kepala pemerintahan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, sejumlah penyesuaian dalam upacara penyambutan kenegaraan pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan maupun juga dengan jumlah pasukan kehormatan yang terbatas. Tiba di Istana Bogor sekitar pukul 4 sore, rombongan Perdana Menteri Yoshide Suga disambut oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana dengan proses upacara penyambutan resmi di teras istana. Lagu kebangsaan kedua negara pun diperdengarkan dan diiringi dengan dentuman meriam sebanyak 19 kali. Setelah upacara, kedua pemimpin memperkenalkan delegasi masing-masing. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Yoshide Suga kemudian menuju ke ruang kerja untuk melakukan pertemuan tit-a-tit. Sementara itu, Iriana Joko Widodo bersama dengan Ibu Mariko Suga melakukan serangkaian acara pendamping yang telah disiapkan di veranda istana. Kedua pemimpin selanjutnya menuju ruang oval untuk mengadakan pertemuan bilateral bersama dengan delegasi kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyambut hangat kunjungan Perdana Menteri Yoshide Suga untuk membahas upaya memperkuat kerjasama multilateral, salah satunya di bidang perekonomian. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshide Suga sepakat membuka kembali perjalanan bisnis kedua negara di tengah pandemi COVID-19 dan akan membentuk Travel Corridor Arrangement. Saya juga mengajak Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang, termasuk pembentukan ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease. Kedua, saya dan Perdana Menteri Suga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan Travel Corridor Arrangement bagi bisnis esensial. Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Saya tadi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. Priscilia Claudia, Tim Liputan, The ITV.